Karena serem cuy, bayangin ya musik opera dijadiin backsound film horor. Nyebelin jatuhnya. Assalamualaikum semuanya, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini, dan bagi yang udah subscribe channel aku, terima kasih banget. Dan seperti pada janji aku di video sebelumnya, kali ini aku akan membahas kelima seri Whisper Corridor lainnya. Whisper Corridor ini merupakan cerita hantu berseri yang semuanya bersettingkan di sekolah. Tetapi kelima serinya ini memiliki latar belakang ataupun penokohan yang berbeda. Jadi tidak ada yang saling berkaitan. Kalau kalian mau langsung nonton dari seri yang kedua atau kelima sebenarnya nggak masalah. Ceritanya bakalan tetap nyambung karena emang nggak ada kaitannya dari satu cerita ke cerita yang lain. Kalau dilihat dari seri yang pertama yang dirilis pada tahun 1998, kemudian seri yang kelima yang dirilis pada tahun 2009, berarti dalam waktu rentang 11 tahun seri Whisper Corridor ini dibuat. Dan kalau kita nonton dari yang pertama banget sampai yang kelima, itu pasti bakalan berasa banget ya perkembangan teknologinya gitu. Ibarat kata kalau dari seri yang pertama ini nih, siswi-siswinya masih pakai pager. Nah, ini di seri yang kelima ini mereka udah pakai Motorola Click gitu kan ceritanya misalnya. Tapi yang paling kelihatan banget sih dari kualitas gambar dan suaranya ya. Itu membuktikan bahwa perindustrian film semakin kesini semakin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke seri yang pertama. Di seri yang pertama ini berkisah tentang serangkaian tragedi pembunuhan yang terjadi pada guru-guru di sekolah SMA Jokran. SMA Jokran ini dikenal sebagai sekolah khusus perempuan yang memiliki pengajaran yang disiplin atau ketat. Pembunuhan yang pertama terjadi pada wali kelas mereka yang ditemukan di atap sekolah dalam keadaan sudah tergantung. Semasa hidupnya guru ini merupakan wali kelas yang dikenal sebagai guru yang killer. Sampai-sampai dia mendapat julukan serigala tua dari murid-muridnya. Pihak sekolah awalnya ingin menyembunyikan kasus kematian tersebut, tetapi karena sudah banyak murid yang melihat, ya mau nggak mau ya udah nggak bisa disembunyiin lagi. Justru berita kematian guru itu menyebar dengan cepat ke seantero sekolah. Lalu ada Jei dan Jio yang keduanya ini merupakan sahabat karib, dan mereka termasuk murid yang menyaksikan kematian si guru killer tersebut. Si Jio ini kan pintar menggambar ya ceritanya, dan si Jio ini menggambar wajah si guru pada saat kondisinya tergelantung gitu. Dan ternyata Jio ini juga memiliki kemampuan supranatural yang bisa memanggil arwah. Tapi sayangnya teman-teman sekolahnya nggak ada yang percaya sama dia, justru menganggap Jio itu hanya meneror sekolah dengan cerita tahayulnya. Setelah kematian guru killer itu, kemudian muncul guru baru yang menjadi wali kelas mereka. Dapat julukan juga nih si guru baru, kali ini julukannya si anjing gila. Ini kurang ajar nih murid-muridnya nih. Si guru baru ini ternyata benci banget ngelihat lukisannya si Jio. Tak lama berselang, si guru baru ini juga mati. Ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan banyak tusukan di badannya. Setelah kematian dua guru yang tidak wajar ini, sekolah menjadi semakin mencekam. Di satu sisi ada guru lain bernama Enyong, yang dulunya merupakan murid di sekolah tersebut. Enyong ini yang mengetahui kabar kematian dua guru itu merasa bahwa di sekolah itu tuh kayak ada sesuatu yang gak beres gitu. Dan Enyong memiliki pendapat bahwa ada roh jahat yang sedang meneror sekolah itu. Apalagi waktu zamannya Enyong masih bersekolah, dia punya teman bernama Junji yang mati akibat sebuah kecelakaan. Enyong pun mulai menghubung-hubungkan antara arwah penasaran Junji dengan teror pembunuhan di sekolah tersebut. Yang penasaran sama ceritanya bisa langsung tonton filmnya, karena aku juga nggak mau terlalu spoiler. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa Whisper Corridor ini merupakan pencetus film horor Asia berlatar belakang sekolah. Jadi walaupun udah dirilis 20 tahun lebih, tetap ya film ini mampu menghadirkan suasana-suasana horor yang siapapun yang menonton bakalan ngerasa merinding gitu. Oke, next. Memento Mori merupakan seri kedua dari Whisper Corridor series yang dirilis 1 tahun setelah seri pertamanya. Dan film ini adalah film yang berani mengangkat tentang kisah hubungan terlarang antara dua siswi perempuan di sebuah sekolah. Kedua siswi tersebut bernama Si-eun dan Hyo-shin. Nah, karena hubungan keduanya ini diketahui oleh pihak sekolah ataupun teman-temannya, mereka jadi seperti dikucilkan. Si-eun yang sudah tidak tahan dengan tekanan sosial yang diberikan oleh teman-temannya memutuskan untuk menjauhi Hyo-shin. Hyo-shin sendiri merasa nggak terima karena merasa, kok lo ngianatin gue sih gitu kan. Akibatnya Hyo-shin memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap gedung sekolah. Dan ternyata sebenarnya pada saat itu Hyo-shin tuh lagi hamil, dan si ayah dari bayinya itu adalah guru sastra mereka. Gila banget nih. Setelah kematian Hyo-shin, teror hantu pun mulai bermunculan dan menyerang para murid yang dulu pernah mengucilkan hubungan mereka.
Kemudian di satu sisi ada murid bernama Minah yang merupakan murid junior di sekolah itu. Minah ini pernah dengan tidak sengaja menemukan buku diarinya Si-eun dan Hyo-shin. Dari buku diari itu terkuaklah hubungan aneh yang terjadi antara Si-eun dan Hyo-shin. Dan mau nggak mau membawa Minah masuk ke dalam rentetan peristiwa aneh yang terjadi di sekolah mereka. Yang masih di bawah umur, mundur teratur, nggak boleh nonton film ini. Emang nggak ada adegan-adegan yang aneh sih, cuman mendingan kalian skip aja deh, cari film yang lebih pantas dengan umur kalian. Film ini juga sebenarnya di Korea ini kontroversi banget ya, karena itu tadi menceritakan tentang hubungan sesama jenis gitu. Oke, lanjut. Berhubung Wishing Star udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya, jadi aku skip aja ya. Yang belum pernah nonton, ayo nonton dulu di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Voice ini dirilis tahun 2005 dan udah bisa dilihat ya perkembangannya. Semakin modern gitu penggambaran sekolahnya, gaya-gaya anak muridnya. Voice ini menceritakan seorang siswi yang bernama Yong-eun yang ditemukan tewas di dalam sebuah lift. Dan kematian Yong-eun yang tiba-tiba ini diduga sebagai kasus pembunuhan. Semasa hidup, Yong-eun ini merupakan gadis yang pintar bernyanyi ya, karena dia juga mengikuti grup paduan suara di sekolahnya. Dan kebetulan pada saat itu, grup paduan suara di sekolahnya sedang membuat sebuah kompetisi bernyanyi. Dan Yong-eun ini merupakan kontestan andalan dari sekolahnya itu. Banyak yang curiga dengan kematian Yong-eun bahwa ada hubungannya dengan kompetisi paduan suara di sekolah mereka. Salah satunya sahabat Yong-eun yang bernama Sunmin. Dan Sunmin pun ini mempunyai teman lain bernama Choa yang katanya memiliki kemampuan supranatural. Dia bisa mendengar suara-suara hantu ataupun berbicara dengan hantu. Dan ternyata Choa ini mampu mendengar suara Yong-eun yang sedang berusaha memberikan informasi ke arah petunjuk siapa yang membunuhnya. Sementara itu muncul kasus pembunuhan lain yang kini menimpa guru musik mereka. Sebenarnya Sunmin ini udah menaruh curiga kepada Yong-eun. Terlebih saat Choa memberitahu bahwa hantu hanya mengingat apa yang mereka inginkan. Jadi pesan-pesan yang selama ini Yong-eun berusaha berikan kepada Choa itu belum tentu benar. Berhubung film ini bertemakan suara, jadi jangan kaget kalau kalian dengar suara opera atau orkestra yang sebenarnya tuh asli mengganggu banget ya. Karena serem cuy, bayangin ya musik opera dijadiin backsound film horor. Nyebelin jatuhnya. Oke, next. Di seri terakhir ini berkisah tentang 4 orang siswi yang berjanji untuk mati bersama. Namun hanya satu dari mereka yang melompat dari atap gedung sekolah. Ini kalau diperhatiin kayak matinya semua dari atap sekolah ya. Sebenarnya udah bisa ketebak ya alur ceritanya kayak gimana. Keempat siswi ini bernama Yojin, Soyi, Eunyoung, dan Eunju. Nah, yang bodoh ini nih, yang mati sendirian ini namanya Eunju. Karena sudah merasa dihianati oleh ketiga temannya, Eunju pun menuntut balas kepada mereka bertiga. Makanya jangan macam-macam lah kalau bikin janji gitu kan. Janji buat traktir teman aja kayak berat banget. Ini lagi janji mati bareng. Inti ceritanya di film ini sebenarnya ya itu aja sih. Mirip sama film The Promise-nya Thailand, film horornya Thailand. Sahabat, janjian mati bareng, ternyata yang mati cuma satu. Nah, yang bodoh ini nih pasti yang mati nih. Udah gitu karena nggak rela mati sendirian, akhirnya nuntut balas sama yang masih hidup. Udah gitu aja ceritanya. Di pertengahan cerita kita akan mendapatkan penjelasan tentang kenapa sih Eunju bisa mati jatuh dari atap ya. Maksudnya kenapa Eunju mau bunuh diri ikut dalam perjanjian konyol itu gitu loh. Terus kenapa yang lainnya juga bikin perjanjian itu. Ternyata ada masalah yang begitu rumit di dalam persahabatan mereka yang kelihatan baik-baik aja nih dari luar. Kalau kalian penasaran, cus lah nonton filmnya. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu kalian yang lagi nyari film-film horor Korea jadul yang masih worth it buat ditonton. Karena film horor Korea jadul sebenarnya lebih serem loh. Jangan lupa habis nonton video ini kalian langsung subscribe channel aku ya, biar aku semakin semangat buat bikin-bikin video yang lainnya. See you in the next video, bye!